Bab 109. Mencoba alat tes kehamilan. Ibu Shirley yang sedang marah dengan Canary. Dia pun langsung beralih perasaan dengan penuh keterkejutan saat mendengarkan ucapan sang bibi. Kamu minta maaf kenapa? Shirley bingung dengan ucapan Bitisa. Kemarin saya pakai satu bu. Maaf. Wajah Bitisa penuh dengan penyesalan. Semuanya pun terkejut mendengarkan perkataan pembantu mereka itu. Bahkan termasuk Pak Aguso ikut berseru, "Kamu hamil." Wajah Bitisa semakin pucat dengan seruan keluarga Pak Aguso. Tidak. Jawabnya dengan nada gemetar. Terus ngapain kamu pakai tes pack itu? Jangan bilang kalau kamu habis bercocok tanam dengan Pak Duda, penjual sayur keliling. Selidiki Velty. Ya Allah. Tisa. Shirley meraup dadanya, seraya penuh penyesalan saat menatap wajah pembantu mereka itu. Bu. Sumpah, aku gak ada main begitu-begituan loh. Walaupun rasanya pengen, tapi aku gak berani. Ucap Bitisa sedang menahan tangis karena ketakutannya. Lalu, buat apa kamu pakai tes pack itu kalau kamu belum melakukannya? Velty terlihat mulai marah. Cuma penasaran aja mbak, aku penasaran cara makeknya. Jawab Tisa sambil menundukkan kepalanya. Akhirnya semua berseru setelah mendengarkan perkataan Bitisa. Dengan penuh rasa malu, Bitisa langsung berlari dan pergi dari ruang tamu menuju dapur. Pakek sana. Suruh Ibu Shirley kepada putri bungsunya yang mulai meredakan tangisannya. Aku gak mau. Lagi gak niat ngetes-tes, gak ada niat untuk hamil lagi. Canary menolak sambil menyingkirkan tes pack yang disodorkan ibunya. Basten pun bingung mendengarkan perkataan istrinya. Seandainya saja di tempat aman, pasti dia udah mendaratkan sebuah kecupan mesra di bagian bib asteris R dan datet istrinya. Setahunya, sejak ia balik dari luar negeri kemarin, Canary gak pernah nolak. Bahkan kalau lagi tanggung gak mau berhenti, ngegas terus. Aku temanin ya. Kali ini Basten yang berucap seraya mengambil kantong plastik di tangan ibu. Canary memperhatikan beberapa pandangan yang ada di situ. Sepertinya cuek melihatnya karena sikapnya yang kemanjaannya. Akhirnya ia mengambil tes pack itu di tangan suaminya dengan cara tidak santai. Sini, aku bisa sendiri. Ucap Canary dan pergi ke kamar mandi. Aku temenin ya, entar hasilnya buram lagi. Ucap Basten sambil memaksa tubuhnya masuk ke dalam kamar mandi. Yang lainnya hanya diam dan menunggu hasil pengecekan dari Canary. 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan sampai 5 menit belum ada kabar, sehingga membuat yang ada di luar semakin tidak sadar mendengar dan melihat hasil tes pack dari Canary. 6 menit, belum ada kabar. 7 menit, belum ada kabar dan di menit ke-9, akhirnya handle pintu perlahan terbuka. Hasilnya gimana? Pertanyaan yang sangat kompak bahkan termasuk Altar yang masih bergabung di keluarga Pak Aguso saat ini. Dengan wajah yang malu-malu, Canary menunjukkan tes pack yang barusan memberikan hasil pengecekan. Dan di alat itu terdapat hasil positif, semua bergaris biru. Alhamdulillah. Ucap mereka lagi kompak, bahkan termasuk beberapa pembantu yang sedang menguping dari belakang. Saat itu keluarga Pak Aguso kembali heboh dan gembira dengan kabar bahagia atas kehamilan Canary. Walaupun di balik itu semua bercampur dengan yang namanya duka. Sebab hari itu sebelum kepulangan Basten dan Canary,
Surat putusan cerai dari pengadilan telah diterima oleh Velty bahwa dia telah sah bercerai dengan Aldo. Hanya saja karena sudah terlalu lama dan bukan juga dari Velty penyebab terjadinya sebuah musibah itu, makanya sengaja mereka tidak terkejut dan tidak heran. Bahkan tidak ada tanda-tanda pembahasan tentang surat putusan itu sejak Basten dan Canari nyampe di kediaman Pak Aguso. Makan malam pun di kediaman Pak Aguso berlangsung. Keberadaan altar di sana bagaikan tamu yang sudah sangat akrab. Apa mungkin ia akan menjadi bagian dari keluarga Pak Aksuo? Memang di saat makan malam, kelihatannya dua orang yang statusnya satu janda muda, dan satu lelaki gagal dalam percintaan. Meskipun terlihat sangat akrab, bahkan terkadang altar berpikir andaikan saja dia punya hak, pasti di saat Velty sedang rapuh saat-saat seperti ini. Ia ingin sekali mengajak Velty ke tempat yang lebih indah demi melupakan semua beban pikirannya. Namun apalah daya seorang altar. Dia hanya berharap dalam hatinya, tidak bisa untuk dijadikan nyata. Keesokan harinya, di kediaman Pak Aguso sudah tidak ada altar, sebab sesuai acara makan malam ia langsung pamit untuk pulang. Pagi itu cuaca sangat cerah dan indah, sepertinya mentari datang untuk menghibur hati Velty yang sedang rapuh. Meskipun ia selalu berusaha menguatkan dirinya, namun tetap saja ia mengingat bahwa Aldo ialah pria terbaik yang pernah hadir dan ia miliki dalam hidupnya. Seandainya saja ia tidak mementingkan kesibukannya, sesama saja ia mengingat kewajibannya sebagai seorang istri untuk Aldo. Andaikan saja dulu dia tidak suka lembur, andaikan saja ia melayani suaminya di saat-saat Aldo meminta, bukan malah menghindar dengan kata-kata capek, pengen istirahat, dan masih banyak lagi andai-andainya. Pasti sepucuk surat putusan pengadilan ini tidak akan dititipkan di tangannya. Kak, sapa Canari dari luar sambil mengetuk pintu, karena pagi itu kakaknya belum bangun, tidak seperti biasanya. Iya dek, jawab Velty yang kini statusnya janda muda. Aku masuk ya kak, ucap Canari seraya membuka handel pintu. Akhirnya pintu terbuka dan ia langsung menghampiri kakaknya yang sedang merenungkan nasib hidupnya yang teramat menyedihkan itu. Sabar kak, jangan terlalu dipikirkan. Semua sudah menjadi takdir. Ikhlaskanlah yang pergi, dan sambutlah siapa yang akan datang. Canari menyemangati kakaknya, yang akhirnya membuat kakaknya terkejut mendengarkan perkataan itu. Maksudnya, sambut yang datang. Velty mengerutkan keningnya. Maksudku, Kak Basten sudah booking sebuah tempat di restoran hotel siang ini. Syukuran untuk perkataan Canari dipotong kakaknya. Oh, maksudnya saya siapkan diri untuk menyambut acara syukuran kalau gua udah sah jadi seorang janda. Celetuk Velty sambil tersenyum. Idi, bangga kali jadi janda. Akhirnya kakak beradik itu langsung tertawa kecil. Velty menghembus nafasnya. Sebenarnya ini karma dek. Ucap Velty membuat Canari ketakutan. Maksudnya kak, ingat gak dulu saat aku menyiksa diriku menangis seharian di dalam kamar, ketika aku menolak perjodohan dengan Basten. Sampai akhirnya demi aku, kamu jadi pengganti pengantin dalam perjodohan itu. Ucap Velty pelan tapi serius. Ingat. Lalu apa hubungannya kak? Canari penasaran. Dulu kakak sering larang kamu untuk hati-hati dengan Basten. Dulu kala sering bilang untuk jangan terlalu berdandan cantik di hadapan Basten. Karena karakternya yang sangat bajing asterisan itu, maka dengan cara itu Basten punya alasan untuk menceraikan kamu.
Tapi ternyata sekarang kamu lebih bahagia Deb, kamu mendapatkan semangat hidupmu. Ucap Velti sambil meneteskan air matanya. Kok ngomongnya kayak gitu sih kak? Jawab Canari sambil mengelus pundak kakaknya. Velti tertawa dalam tangisannya. Malah aku sekarang yang bercerai. Wajar saja kakak nasihati aku seperti itu. Aku pun juga dulu sebelum mengenal Kak Basten, aku hati-hati kok, tapi setelah aku udah dienggak-enggak sama Kak Basten, lah beda lagi ceritanya dong Kak. On. Sambil mendorong kening adiknya, lihat nih kakakmu sekarang, jadi janda. Janda. Paling bentar lagi juga akan ada yang ngelamar Kak. Celetuk Canari. Iya, orang gila kali ya. Jawab Velti cuek. Mereka pun kembali tertawa. Dengan obrolan mereka yang bervariasi itu, ada sedihnya, ada juga tawanya. Kakak gak percaya amat sih. Setelah lama mengobrol, akhirnya mereka pun siap-siap. Namun sebelum Canari keluar ia terkejut melihat pakaian kakaknya yang tergolong model gaun masa Siti Nurbaya. Ya Allah, itu lebih parah dari gaun ibu yang sudah puluhan tahun itu kak. Canari terkejut melihat keanehan kakak kali ini memilih gaun jadul. Lah, namanya juga baru cerai. Velti terlihat sangat pede dengan ucapan-ucapan cerai. Bangga kali jadi janda. Iyalah, harus disesuaikan, aku kan janda, bukan lagi gadis. Ucap Velti sambil mengeluarkan semua gaun jadulnya. Canari langsung menarik beberapa gaun di tangan kakaknya. Janda sih, tapi tidak harus kayak gini jugalah pakaiannya. Mending pakai yang itu aja, sambil menunjuk gaun model terbaru untuk kakaknya. Akhirnya Canari menunggu kakaknya siap berpakaian di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, tidak terlalu menunggu lama kini Velti keluar dari kamarnya. Dan memang tidak sia-sialah Canari memilih gaun itu untuk kakaknya. Dengan sapuan make up dan gaun model terbaru itu, ternyata Velti yang kini berstatus janda muda itu, sama sekali tidak terlihat di wajahnya. Bahkan tidak terlihat kalau dia udah pernah menikah. Yang lainnya mana? Tanya Velti saat melihat keheningan rumah, pasalnya hanya mereka berdua di situ. Mereka udah duluan di restoran, ayah sama ibu. Kakek, Kak Basten udah menunggu di sana kak. Ayo kita berangkat, ucap Canari. Mereka pun langsung berangkat dan menuju restoran yang telah di-booking oleh Basten sebagai tempat acara makan siang untuk keluarga. Dan apa mungkin di sana nanti Basten sudah mengajak altar. Lanjut ke bab berikutnya.